Silakan. Kau Oke, kalau kau yang memang jawab. ini, kalau memang ya dan amin dan sempurna itu kitab Al-Quran itu, tolong tunjukkan di mana ayat itu berada, bahwa setiap orang yang masuk surga nanti disiapkan 72 bidadari. Padahal itu surga itu tempat yang mulia. Aduh, jangan pakai padahal ya. Dengar dulu baik-baik. Kau telinga kan nggak kemasukan monyet ya, Dek? Memang telinga surga normal itu tempat kan? yang mulia. Enggak, telinga Bagi normal, kamu kayak telinga apa? sehat. Silakan dilanjut. Bunyi orang. Telinga kau sehat nggak? Kan saya Ya, sudah sehat bilang lah. tadi. Di Al-Quran tidak ada ayat itu. Kalau udah aku bilang gitu, ngapain kau minta lagi ayatnya? Ya Allah, sumber daya manusianya kok kayak gini sih kognitifnya. Itu sudah saya bilang, Mbak. Itu sudah saya bilang. Hadis itu adalah karangan manusia saja Ya, yang tidak apa berdasarkan alasannya? dengan Al-Quran. Ya apa Berarti itu alasannya nggak hadis sempurna dong. Ya apa alasannya kau bilang hadis karangan? Apa alasannya? Buktinya kan di dalam Al-Quran tidak ada ditulis itu, Mbak. Iya, Bahwa itu 72 kalau tidak ada bidadari di Al-Quran, itu sudah. dengar dulu baik-baik. Apa alasannya hadis dikatakan karangan manusia? Apa alasannya? Karena tidak ada di Al-Quran. Hadis itu memang bukan Al-Quran. PA, kalau botol jangan maksimal dong sayang. Botol Iya, itu tapi- sedikit aja Oke. gitu loh. Diam dulu, jangan banyak Tidak. bicara dulu. Diam dulu ya. Tritunggal itu ada nggak di Bible kau? Ada tertulis Tritunggal di kitab kau? Buka mute-nya, buka. Ini kok botolnya kok luar biasa banget orang Kristen nih. Hadis itu bukan Al-Quran. Masa kau minta hadis harus nyemplok di dalam Al-Quran? Kan botol namanya itu, Dek. Botol itu memang hak seluruh umat Kristen. Tapi jangan botolnya maksimal ya. Sedikit aja lah. Capek Ibu Gembala ngajarin loh. Ibu Gembala nggak mau debat kusir. Dan dengar baik-baik ya. Ketika kau bilang surga itu tempat yang suci, kenapa ada pelacur di surga kau dan perang naga? Hantu. Memang kau pikir berhubungan badan suami istri itu perbuatan keji? Kalau gitu kau hasil dari perbuatan keji. Ketika mama kau sama bapak kau malam-malam itu menghasilkan kau, berarti perbuatan keji itu. Hah? Kau ini sejak kapan definisi surga itu tempat kudus tidak boleh berhubungan badan? Berarti kau bilang berhubungan badan itu perbuatan keji. Dasar ini anak-anak manusia durhaka. Kalian hadir karena mama bapak kalian loh. Tuhan kau aja nyuruh beranak pinak lah kalian. Yang tempat yang sangat ternoda itu ketika Tuhan mengawini jemaatnya, belendir beseserak tuh. Satu. Yang kedua, ada perang naga kok, tempat suci perang naga. Yang ketiga, pelacur masuk surga. Pelacur kok masuk surga. Dasar. Giliran bidadari mencret kalian. Kok bisa bidadari? Kok bisa? Pelacur kalian terima. Dasar anak-anak domba kualat kalian ini. Kalau Roh Kudus kalian tidak mampu membimbing setiap omongan kalian, minimal kalian ajarkan Roh Kudus kalian itu kalau ngomong jangan sembarangan. Uni sentil nanti. Pneuma, kok Roh Kudus lagi? Kok Roh Kudus itu bahasa Islam ya? Kalau pneuma kalian atau Holy Ghost kalian itu tidak mampu mengajarkan kalian bicara yang baik di sini, bilang sama dia, belajar sama Bunda Gembala di sini. Dasar pneumanya aja nggak bisa ngajarin ini. Sejak kapan namanya perbuatan hubungan seksual antara bapakmu dengan mamamu itu ada perbuatan keji sehingga merusak kekudusan surga? Hah? Cabut bunuh-bunuh nanti. Kau nggak tahu aku udah batalin puasa ini. Ya, Hosana, buka mute ya, Pak. Pak Hosana, buka mute, Pak. Anda ngomong sendiri dari tadi itu, buka mute. Nggak kedengaran suara Anda itu. Kacau orang tua ini, Nah, udah, ngomong, silakan. Sorry. Saya minta penjelasan ini karena di dalam Al-Quran tadi tidak ada ayat yang menyatakan 72 bidadari, tetapi kenapa kalian menyatakan ada? Ini yang pertanyaan saya, tolong dijawab. Ada enggak? Karena ada hadisnya. Katanya ada di Al-Quran. Sebentar dulu. Sebentar, Mbak. Kan katanya kalian bilang Al-Quran itu adalah kitab suci yang sempurna. Oh iya dong, tapi kalau sempurna. sempurna berarti sudah tidak ada yang ditambah dan dikurangi. Mana Al-Quran ditambah tidak ada yang dikurangi hantu? ditambah dan dikurangi. Tapi kenapa ada itu? Loh, buktinya itu 72 bidadari itu dari mana? Itu bukan Al-Quran, itu hadis.
Iya, maksud saya kenapa tidak dimuat di dalam Al-Quran kalau memang Ya karena itu Al-Quran itu perkataan Tuhan, bukan perkataan bapak kau. Iqbal, maksudnya Iya, Iqbal. tapi kamu ini mengada-ngada loh. Ngada-ngada Apa sih Pak Hosana? Pak Hosana? Sudahlah, Loh, kok sudahlah itu? kesana lagi lah yang lain. Kau ditanya berani nggak kau kalau ditanya? Percuma juga kalau kau ditanya pasti Kok maksimal kali sih Bang Hosana? Hah? Kenapa maksimal kali Bang? Bang, botol itu memang hak seluruh umat Kristen. Tapi mbok yo sedikit aja lah Bang. Bang tahu nggak? Kata Einstein, ya kata para skolar, manusia itu hanya menggunakan di bawah 20% otaknya. Kayaknya kalian cuma pakai 1% ya otak kalian ya. Otak kalian itu, otaknya Mbak Riva itu katanya cuma setengah dari otak manusia. Katanya otak wanita. Apa benar nggak itu? Iya. Pernyataan Pak Edis. Bahkan lebih baik aku dikatakan nggak punya otak, tapi kayak kau punya otak tapi nggak dipakai. Lebih baik aku nih nggak punya otak tapi bisa mengajarkan orang banyak ya. Lebih baik otakku nih dihilangkan tapi aku tidak menyembah kepada manusia mati terkutuk di tiang salib, daripada kayak kau punya otak tapi Tuhannya terkutuk. Pilih mana kau? Siapa yang Punya terkutuk otak Mbak? Yang mana terkutuk? Yesus. Galatia pasal 3:13. Dia bilang apa? Terus yang ayat 14-nya kamu tidak baca? Ya bacalah Kamu ayat tidak baca 14-nya. ayat 14. Kenapa Bacalah. dia menjadi kutuk? Sebentar. Ya gara-gara Kenapa kau dia kan. menjadi Berarti kutuk? artinya dia terkutuk kan? Iya, dia Nah, ya menerima sudah. kutuk Iya, supaya kita terserah manusia mau ini menerima yang kutuk, lebih kutuk keji jahanam lagi. ini. Lebih keji lagi agama kau mengutuk orang yang gak berhak dikutuk, tapi membebaskan orang kayak kau yang harusnya dikutuk, malah kau yang bebas. Tuhan kau yang gak bersalah malah dikutuk, lebih kurang ajar lagi. Kalau Itulah orang yang terkutuk, kuasa kalau orang kasih yang kuasa karunia-Nya Tuhan itu bukan Yesus. kasih karunia, itu Tuhan kau aja yang NPD. Masa orang Tuhan kau tuh, ini aku bilang ya, ciri-ciri NPD itu dan psikopat adalah tidak punya empati. Tuhan Bapak mau membuat anaknya mati tanpa ada perasaan 3 hari loh, disiksa ditelanjangi di babak beluri, ya. Kemudian kau bilang itu bentuk kasih. Karena kau Kan tahu ku itu bilang, kenapa? gara-gara kau Hosana, kau yang korupsi, kau Iya. yang memperkosa, kau yang Iya. salah kan? Kau yang salah kan? Betul. Saya Kau ditebus. diselamatkan. Makanya gara-gara kau, Tuhan kau yang menanggung dosa kau. Ini lebih keji lagi ajaran. Betul. Tuhan yang tidak bersalah harus menanggung salah orang-orang NPD kayak Hosana ini. Dia yang menikmati vagina perempuan, dia yang menikmati hasil uang korupsi, dia yang mengintipi orang mandi. Tuhannya yang harus dibunuh. Kau tuh lebih NPD daripada si NPD yang sudah psikopat, tau kau? Kau yang berbuat dosa, orang yang bertanggung jawab atas dosa kau, nggak diajarkan kau bertanggung jawab atas dosa-dosa kau. nggak usah Lebih ngoceh keji begitu. ajaran Begini kau aja. daripada ajaran suku Inka. Suku Inka minimal anak orang yang dia tumbalkan. Kau anak Tuhan yang kau tumbalkan. NPD nggak kau tuh? Kayak Awas sok penting giginya hidup copot, kau. Mbak. Gigi Merasa sudah ompong penting itu kau, copot, Dek. hati-hati. Dek, kau manusia biasa yang tidak ada gunanya buat peradaban, merasa ditebus dosa kau. Siapa kau? Penting kau buat Tuhan. Penting kau buat Saya kasih peradaban. tahu ya. Inilah Saya kasih tahu NPD, merasa paling Ya, dengar penting deh. hidupnya sampai Tuhan pun harus mati buat kau. NPD. Uni, boleh bertanya Uni? Marlon Emang tugas Islam kalian Kristen. tanya Marlon. aja. Marlon Islam Kristen. Hai Kristen Bang. Hai, Oke, Bang. Hosana diam dulu, Hosana kau mute dulu, kau botol juga kau nggak nyambung. NPD. Ya. Merasa penting kau sampai Tuhan harus mati untuk kau. Siapa kau rupanya? NPD? Maaf sebelumnya Uni, boleh bertanya ya Uni? Memang tugas kalian Kristen bertanya aja kok, Pak. Kalian kadang bertanya aja sering salah loh, apalagi Iya, iya. menjelaskan, Pak. Ini Babak belur depan saya nanti. ini saya bukan hal tujuan yang mengolok-olok gini. Sebenarnya Uni, Nggak ada di sini kita olok-olok, Pak. Kita serius, Pak. Tujuan utama daripada kita mencium Hajar Aswad itu apa sebenarnya Uni? Yang kedua, Ya. di dalam Ka'bah itu sebenarnya isinya apa aja Uni? Jawab itu. Bisa, Oke. Uni. Ih, Hosana kok diam- NPD kali Hosana ya? diam dulu Hosana, satu-satu. ya. Sampai orang Kristen kau Iya. aja nggak terima kau ngomong Hosana, nggak tahu malu kau Hosana NPD? Ya, pertama Pak Marlon, tujuan mencium batu Hajar Aswad itu mengikuti sunnah. Tandanya kami mengikuti Rasulullah SAW karena ada perintahnya taat kepada Allah itu dengan taat kepada Rasul. Karena sudah ada suri tauladan pada diri Rasulullah. Kalau kami mampu lakukan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena itu sunnah, bukan kewajiban. Nggak ada kata Allah, kalau kau tidak cium batu Hajar Aswad kau masuk neraka. Nggak ada begitu. Karena itu cuma anjuran. Anjuran bukan perintah mutlak dari Allah. Bedakan ya, sunnah dengan kewajiban. Yang kedua, apa yang ada di Hajar Aswad di dalam Ka'bah?
Ka'bah itu adalah ruang seperti Baitullah, seperti misbah Tuhannya Bani Israel yang nggak ada apa-apanya. Itu bukan sesuatu yang dikultuskan, tetapi itu menjadi arah kami melakukan penyembahan kepada Allah supaya kami ini sama rata semuanya. Ya, supaya kami nggak ada yang saling bertabrakan satu sama lain, ya. Seperti itu. Jadi hikmahnya apa? Menunjukkan bahwa kami ini, siapapun kami, mau orang Afrika, orang Indonesia, mau orang kaya, orang miskin, sama aja tempat menghadapnya ke Ka'bah. Begitu. Silakan selanjutnya pertanyaannya. Oke, itu aja Uni. Saya izin turnya Uni. Oke, terima kasih Pak Marlon. Horas. Ayo naikkan yang NPD dong. Pengen nunjukin aku si NPD ini. Pertama, kalian merasa penting buat peradaban. Kalian nggak penting. Guna kalian buat keluarga aja belum tentu ada. Merasa pula kalian ditebus sama Tuhan kalian. Siapa sih kalian? Halo. Yang naik di sini itu harus jangan halu. Halo Pak Leonardo. Ya, halo. Bapak Muslim atau non Muslim? Non Muslim. Ya, Bapak silakan bertanya aja ya. Ya, begini kan. Ya, Apa Pak? dalam Islam itu yang disalibkan bukan Nabi Isa ya. Bukan Pak. Terus yang disalibkan itu siapa? Saya sih nggak tahu Pak, tapi yang jelas bukan Nabi Isa yang disalibkan. Oh, bukan Nabi Isa. Bukan Pak. Yang disalibkan itu manusia terkutuk, kata Galatia pasal 3 ayat 13. Orang terkutuk Pak yang disalibkan itu. Karena dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 13, terkutuklah yang mati di tiang salib. Jadi yang di tiang salib itu yang Bapak sembah itu manusia terkutuk. Bukan Nabi Isa. Nabi Isa mah nggak pernah terkutuk. Dia wajihan fi dunya wal akhirah. Dia itu adalah orang yang dekat dengan Allah di dunia dan di akhirat. Kalau yang disalibkan itu manusia terkutuk. Manusia terkutuk. Iya, dalam Galatia pasal 3 ayat 13 kan tertulisnya begitu. Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah yang mati di tiang salib. Alhamdulillah. Galatia. Iya Pak, Galatia pasal 3 ayat 13 Pak. Galatia pasal 3:13. Pak Roni Simanjuntak, selamat malam. Malam Pak. Ya, Islam Kristen Pak Roni. Malam. Saya Kristen. Oke, silakan menanggapi diskusi kita dari tadi, atau mungkin abang mau bertanya saja, silakan. Lebih baik bertanya, karena kalau ditanya abang pasti nggak bisa jawab. Iya. Ya saya mau nanya ini. Tadi Ya, bilangnya bahwasannya yang disalib bukan Yesus. Nabi Isa itu Nabi bukan Isa. Yesus. Nabi Isa. Oh iya. Sekarang saya mau tanya, sekarang Nabi Isa di mana? Nah, Nabi Isa itu ada di dimensi lain yang saya belum pernah ke sana. Namanya adalah alam barzah. Dan bahkan ketika Rasulullah itu pergi Isra dan Mi'raj, dikatakan kalau tidak salah Nabi Isa itu ada di langit kedua. Wallahu a'lam bishawab. Dia mati kah atau seperti apa ceritanya? Dia hidup, Pak. Dia hidup. Ada dalilnya kah yang bisa disampaikan ke kita? Iya, karena Nabi Muhammad pernah Nabi bertemu waktu Isra Isa. Mi'raj. Ya, maksudnya dalilnya bahwasannya dia terbangkah atau dia matikah atau seperti apa gitu. Dalam surah An-Nisa 157-158, tapi diangkat ke langit oleh Allah. Tetapi yang mereka bunuh itu tidaklah Isa, melainkan diserupakan bagi mereka, tapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Diserupakan. Umur berapa dia diangkat? Nggak tahu, Pak, nggak nanya, Pak. KTP-nya belum ada waktu itu, Pak. Berarti masih halusinasi aja ya ceritanya kalau dia ini Kalau berangkat. Bapak, Pak, halusinasi itu adalah orang yang ngaku-ngaku pasti masuk surga, padahal dia bukan siapa-siapa. Itu halu namanya.
Ya, Enggak, definisi ini halusinasi itu adalah, Bapak tahu nggak halusinasi itu dalam ranah psikologi adalah apa yang dianggap benar dipercayai dia padahal itu tidak benar. Contoh, ngaku-ngaku ketemu Tuhan tuh kayak Paulus tuh, halu itu Pak namanya. Yang ngaku-ngaku ketemu Yesus tuh padahal nggak ada buktinya tuh, itu baru namanya halu. Satu lagi Pak, ngaku-ngaku pasti masuk surga. Ngaku-ngaku anak Tuhan juga halu tuh Pak, kayak kalian tuh orang Kristen tuh halu banget ya. Nah, kalau kami tidak tahu tanggal lahirnya Nabi Isa, umurnya berapa, itu bukan halu. Tapi kami bukan orang sok tahu menyimpulkan sesuatu yang kami nggak tahu. Artinya kami bukan orang sok tahu. Masa kami harus tahu tanggal lahirnya berapa, KTP-nya aja belum ada, aneh. Kami harus tahu tanggal berapa, umur berapa dia diangkat, kan lucu gitu loh. Dibilang Terus halu pula kita nggak tahu, aneh. terus gini, kepuasan kami bertanya ini emang Bapak apa? tahu? Bapak tahu umur tanggal lahirnya Yesus? 25 Desember. Nggak tahu kan? Ini yang halu. Tunjuk di mana ayatnya dia lahir tanggal 25 Desember. Itu kelahiran Solar Invictus, dewa matahari. Kalau Bapak tuh lebih halu. Kenapa? Bapak mempercayai sesuatu yang tidak tertulis. Merayakan ulang tahun Yesus tanggal 25 Desember padahal itu adalah kelahiran dewa Mitra, Solar Invictus. Dalam kitab Bapak emang ada kelahiran Yesus? Nggak tahu, malu nih Bapak. Ih, halu aja kerjaan. Itu Bapak halu. Tadi Ibu katakan diserupakan ya? Iya, diserupakan Pak. Yang menyerupakan itu siapa? Enggak tahu, yang menyerupakan Allah, yang membuat dia serupa dengan Nabi Isa adalah Allah. Tapi yang diserupakan itu saya nggak tahu siapa. Oh, berarti Allah itu mengorbankan seseorang demi menyelamatkan Nabi Isa begitu? Oh, bukan mengorbankan, emang Tuhan kalian yang menumbal-numbalkan orang, anak kecil dibunuh oleh dosa nenek moyangnya. Saya Ya, yang diserupakan tadi. enggak, bukan, tapi menghukum orang yang salah. Emang orangnya berhak dihukum. Kan ada dalam Amsal kalian 21:18. Orang fasik menggantikan. Aduh, dengar dulu saya jawab nih. Jadi Allah itu membalas tipu daya, bukan menumbalkan. Enak aja, emang Tuhan kalian yang suka numbal-numbalin orang baik. Disamakan, tadi Ibu katakan disamakan. Iya. Disamakan seperti Ya memang orang yang layak. Kan ada dalam kitab Amsal, orang baik itu digantikan oleh orang. Amsal Ibu. Pasti bentar dulu. Al-Quran. Iya, saya lagi ngejawab. Bapak jangan ganggu saya ngejawab. Kalau Bapak tidak siap mendengarkannya kan Bapak bisa tutup mic. Gini loh, Allah itu membantu. La ilaha illallah. Mau dijawab kok Mau dijawab ngomong terus. Tuhan kami itu nggak sama seperti Tuhan kalian suka numbal-numbalin orang baik dan benar. Nggak ada. Di Tuhan kami itu orang fasik, orang Kristen yang kafir itu akan dihukum. Maka ketika Allah membuat orang serupa, bukan berarti Allah menumbalkan orang lain, tidak. Tapi ya ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa orang yang menggantikan posisinya itu memang orang yang sudah pantas terkutuk seperti Yudas. Walaupun saya tidak mau mengklaim itu gitu loh. Allah bukan Tuhan kami bukan sama kayak Tuhan kalian suka numbal-numbalin. Emang Tuhan kalian suka numbalin perawan, numbalin anak kecil, numbalin Tuhan lagi. Nggak ada Tuhan kami kayak gitu. Kami itu yang menjadi korban itu biasanya adalah hewan ternak. Itu bukan berarti hewan itu yang menghapus dosa, tapi usaha kami telah membesarkan hewan ternak, uang kami serahkan untuk dikorbankan. Itu artinya kayak Tuhan kita dianggap Tuhan kita numbal-numbalin orang. Beda agama kita weh. Iya kan yang saya bahas kan Nabi Isa-nya. Tap layar teman-teman, tap layar, tembusin 1 M bisa insyaallah. Berarti Tuhan menyerupakan orang lain diserupakan seperti Nabi Isa. Berarti yang diserupakan ya, terus ini, jadi Tuhan Allah mengorbankan orang lain demi menyelamatkan Isa. Kalau Allah menghukum orang bersalah itu bukan mengorbankan, itu namanya menghukum. Mana tidak ada. Salah. Ada di Al-Quran. Dari mana kau tahu dia nggak salah? Dari mana kau tahu dia nggak salah? Ambil di Al-Quran. Iya, kalau kau nggak tahu, kau pula yang so tahu. Kau bilang dia nggak bersalah, kan kau yang mendalilkan dia nggak bersalah. Kau tahu nih orang. Loh, bukan, kau bukan bertanya. Kau tadi membuat sebuah kesimpulan bahwa dia tidak bersalah. Allah itu bersikap adil. Bahkan Allah sudah katakan Allah membalas tipu daya. Allah membalas tipu daya. Ya, membalas tipu daya. Bahkan Allah adalah Tuhan yang membalas. Maka setiap hukuman yang datang itu adalah balasan. Kau bilang orang itu tidak bersalah. Dari mana kau tahu? Sok tahu nih orang nih. Yang tidak bersalah itu Yesus. Contoh, Yesus tidak bersalah, betul, ditumbalkan sama bapaknya, Tuhan kau. Ya, itu ada datanya. Nabi Isa-nya, Bu. Iya, saya lagi mengkomparasi Tuhan yang suka menumbalkan
Tuhan lain itu Tuhanmu, ya. Tuhanmu menumbalkan anaknya yang tidak berdosa, baru itu penumbalan orang benar. Berarti ini aneh nih. Kalau Tuhan saya nggak ada kayak gitu, mana ada Tuhan saya menghukum orang tidak bersalah. Tuhan saya itu menghukum orang yang bersalah, begitu Ya ini loh. udah dibahas sih, jangan lari kemana-mana dulu. Nah Kok setelah, aneh nih orang? ya enggak kan saya bertanya. Nah setelah ini diserupakan seperti Nabi Isa, berarti orang-orang yang orang-orang di situ ada. Agak lain ini orang ya. Tadi udah kutunjukkan sama kau. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan, kami ini bukan karena sejarah atau analisa atau hasil penyelidikan Al-Quran ini, pemberitahuan dari Allah. Bahkan ketika kau bertanya ada nggak orang-orang di situ, ini aja pertanyaan kau udah salah, Pak. Pertanyaan kau kan kayak gini, Pak. Ya, adakah orang-orang di situ? Ya adalah, namanya tragedi. Yang betul lah, Pak, pertanyaannya. Normal lah, Pak. Orang ada di situ berarti mereka ini tertipu dong. Iya, karena mereka penipu. Enggak, yang orang Mereka dibalas tipu. kan mereka tertipu. Iya, kan Allah sudah Itu bukan katakan. Nabi Isa. Iya, karena mereka penipu, makanya mereka menipu diri sendiri. Karena mereka penipu, mereka mau makar kepada Allah, padahal mereka yang menipu diri sendiri. Nah, iya. Berarti orang-orang yang di sekitar situ tertipu bahwa itu bukan Nabi Isa. Yang bahwa itu sebenarnya yang diserupakan seperti Nabi Isa. Ya. Orang-orang yang di situ berarti tertipu. Iya, karena mereka menipu diri sendiri. Mereka yang menganggap kok, mereka yang percaya kalau itu Isa kok. Salah mereka lah. Apa yang mereka percaya? Padahal itu bukan Isa. Ya bukan. Nah, berarti mereka tertipu toh? Oh iyalah, ditipu sama diri mereka sendiri. Mereka tertipu. Berarti ada penipunya dong. Ya mereka sendiri yang menipu. Siapa Karena yang mereka menipu? percaya bahwa itu mereka. Raja Herodes tertipu berarti. Ya nih saya tunjukin. Oke, udah saya pakai data. Yang menipu siapa? Udah saya, iya. Ya saya tunjukkan data deh. Yaudah nih. Saya pakai data ya. Soalnya tentaranya yang mengawal penyakit. Bentar teman-teman, ditampilkan data. Kalian kalau Iya. ditanya, Aduh, kalau sabar. nih ya, saya tunjukkan yang menipu siapa nih. Penipu Anda nih, penipu nih, penipu. Kalau nggak bisa kondusif, saya turunkan teman-teman ya. Nih penipu nih ya teman-teman. Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan telah menipu dia. Nih Tuhan penipu nih ya. Aku akan membuang dia daripada umatku Israel. Nih Tuhan penipu nih. Ini penipu banget nih Tuhan nih. Yeskiel 14:9 nih. Ya. Nah, kalau Allah bukan penipu. Allah adalah Tuhan yang membalas tipu daya. Gini, kalau ada orang ya seperti Pak Jokowi menandatangani hukuman bagi Freddy Budiman karena dia itu menyebarkan narkoba, bukan berarti Pak Jokowi itu pembunuh, tapi dia membalas kejahatan seseorang dengan cara dihukum bunuh. Masa nggak ngerti menghukum? Kan saya sudah bilang, orang Yahudi itu hendak makar kepada Allah. Mereka mau mencoba makar kepada Allah. Tapi ketika mereka mau makar, mereka yang termakar. Artinya mereka mau menipu, tapi mereka yang tertipu gitu. Nah, tapi Tuhan penipu ada di kitabnya orang Kristen. Di mana itu di Yeskiel ini, bahwa ketika Tuhan berkata, nabinya orang Israel aja ditipu sama Tuhan kalian. Aku Tuhan yang telah menipu dia. Nah, ini Tuhan penipu ini nih. Kalau dengar dulu. Saya lagi ngejelasin sama kamu. Beda penipu dengan membalas tipu itu beda. Contoh, kamu mau nipu saya, tapi ketika kamu menipu saya, kamu tertipu sendiri. Artinya, kamu terbalas atas tipuanmu sendiri. Karena Allah adalah yang merancang segala sesuatu, yang mengizinkan terjadi sesuatu. Ya Allah yang mengizinkan orang-orang Yahudi tertipu. Karena orang Yahudi bego, mau oten, percaya gitu aja. Ya itu karena kebodohan kalian lah kalian tertipu. Dikasih tahu berkali-kali kalian nggak percaya, karena Allah udah kasih tahu bahwa Isa itu tidak dibunuh. Kalian masih tetap aja percaya walaupun nggak bisa tunjukkan bukti. Allah sudah sayang sama kalian. Saking sayangnya Allah kasih tahu sama kalian, Oten, Nabi Isa itu tidak dibunuh. Bagaimana mungkin dia dibunuh? Kan dia kan adalah orang yang dicintai Allah. Dia kan Rasul Tuhan. Kalian masih tetap percaya ya, kalian menipu diri kalian sendiri. Tapi Allah izinkan kalian menipu diri kalian sendiri. Segala sesuatu itu terjadi karena izin Allah. Nah, Allah membalas kalian yang makar kepada Allah. Ya, udahlah kalian bodoh sendiri, jangan nyalahin Allah. Nah, tapi sekarang kalau gantian kamu nih. mau bertanya, gantian. Kalau ada Nah, Tuhan sekarang penipu, gantian. Enggak. Tunjukkan data yang tadi. Sekarang tunjukkan data yang tadi. Nah, ini kenapa Tuhan mau menipu? Nah, tunjukkan data Iya, yang tadi. kenapa Tuhanmu kok nipu-nipu kerjaannya?
Udahlah, waktu jadi roh menipu, waktu jadi manusia juga nipu. Ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Dicari-cari seumur-umur nggak ada ayatnya. Nipin. Belum lagi dia ngaku sebenarnya dia Tuhan tapi ngakunya anak manusia. Menipu nggak itu? Banyak kali yang ditipui loh. Dia kan Tuhan, ngakunya anak manusia. Terus apalagi yang dia tipu? Kasihan tuh orang yang mati di tiang salib ditipu Yesus. Kata dia, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu dia mati 3 hari nyungsep ke dunia orang mati. Penipuan terbesar dalam sejarah itu. Boleh. Orang yang teraniaya aja ditipu sama Yesus loh. Orang yang lagi teraniaya, lagi tergantung-gantung mau mati aja sempat-sempatnya ditipu sama Yesus. Hari ini juga kau sama aku di Firdaus. Tahu-tahu dia mati 3 hari. Katanya pula aja ke surga. Ada-ada aja lah kelakuan Yesus ini, ya Allah. Ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, katanya. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Banyak kali penipuan Yesus ini. Banyak penipuannya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Henok sama dia udah sampai ke Bapa. Aduh, Mak Jang. Nah, Allah bukan penipu. Allah bukan penipu. Allah membalas tipu daya karena Allah Tuhan yang pembalas. Misal, kalau kau menipu, kau akan terbalaskan sendiri. Kalau kau membunuh, kau akan terbalaskan sendiri. Makanya dikisos. Gitu. Gitu, saudara. Nggak ngerti kau pastikan bahasa aku. Otaknya nggak sampai. Iya, Mak. Aku yang nggak teganya itu loh ya Yesus. Enggak, aku nggak sampai hati loh. Yesus sempat-sempatnya dia mau mati nipuin orang. Anda Sekarang gini, Pak Leonardo, dari tadi kan sibuk menanyakan Nabi Isa. Begini Pak Leonardo, gantian sama saya Pak Leonardo. Sebentar, Pak Leo. Ya. Tadi kan Anda mengatakan, ya kan, kenapa Nabi Isa tidak disalibkan? Sudah dijelaskan sama Uni Rifa. Tertulis dalam surah An-Nisa bahwa itu diserupakan. Siapa yang diserupakan tidak tahu. Ya, kau cari aja sendiri. Ya, nggak diceritakan, tidak dituliskan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran bukan kitab sejarah, bukan untuk memenuhi otakmu yang Katanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Oke, nggak apa-apa, nggak lengkap, nggak masalah. Sekarang begini, buktikan Yesus disalibkan. Ada itu di mana tertulis? Di Alkitab lah. Di Alkitab yang mana? Pasal berapa? Lukas berapa? Masa nggak tahu? Kalian masa nggak tahu? Nggak tahu. Ya sudah, cepat di mana? Buktikan Yesus disalibkan, buktikan. Enggak, ini yang tadi aja dulu dibahas. Enggak, udah selesai itu. Udah saya bilang, nggak ada. Udah selesai. Kalau nggak berani ditanya bilang. Kau berani ditanya nggak? Atau kau nggak tahu tentang Kristen? Karena kau bodoh. Yang tadi kan. Atau kau imani saja? Iya, udah dijawab. Sekarang gantian. Bisa nggak kau buktikan sama saya kalau Yesus disalibkan? Bisa nggak? Kelar dulu itu. Buktikan kepada saya jika Yesus benar disalibkan. Buktikan. Bisa nggak kau buktikan? Aduh, lari ke macet. Jawaban saya. Belum bisa. Ya, Kristen yang bisa membuktikan penyaliban Yesus naik. Silakan. Sama aku nanya aja. Sama Bunda Gembala tanya aja. Kalau debat sama Iqbal. Ya. Assalamualaikum, Mone, Bang Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Pak Roni, Bapak tanya aja Pak, jangan niru-niru teman Bapak tadi sok menjelaskan. Iya. Tahu-tahu gabrul ya. Sok pintar kalau bodoh. Jalan miring. Pak Roni, nanya aja Pak Roni. Bang Palopo, naik Bang Palopo. Bang Palopo sini Bang. Sini Ada Bang. Bang Palopo di bawah. Naik Bang, sini Bang. Ada nggak? Ada dia. Ada jalan miring nama akunnya. Oh sih, tuh ketawa dia di bawah tuh. Naik Bang. Kok nggak bisa jambak dia ya? Multi lah. Akunnya ke band. Multi lah Bang. Sibuk kali Abang ini loh. Akunnya ke report Bun, Uni. Ganti akun. Oh, balik ke rumah bapak dia. Berarti Bang. Ya, Bang Roni nanya aja ya. Babang nanya aja ya Babang ya. Iya. Ya tadi pertanyaan saya sama tadi terkait masalah Isa sudah ditanggapi. Nah sekarang di sini saya mau tanya konteks ini tentang Kristen salah. Nah untuk parameter kata salah benar ini diambil dari ukuran mana gitu? Ah, ini baru pertanyaan berkualitas nih. Mungkin Bapak baru masuk ya, Bapak tidak menonton tadi. Nah, saya itu menunjukkan kesalahan Bible itu dari 4 teori kebenaran. Yang pertama, teori kebenaran yang saya bawa adalah teori kebenaran korespondensi, kepersesuaian pernyataan dengan realitas. Pernyataan dengan korespondensi dan juga koherensi, juga pragmatis. Contoh, ketika di Kristen dikatakan bahwa kami percaya Tuhan itu satu.
tapi Tuhannya 3. Itu tidak sesuai ya, tidak konsisten gitu loh. Yang kedua, apa yang diucapkan tidak sesuai dengan realitas. Contoh, iya Yesus adalah Tuhan, mana realitasnya? Ya ini apa itu, dia bisa membangkitkan orang mati. Ternyata bukan cuma dia yang bisa membangkitkan orang mati. Realitas konkretnya kayak gini nih, ketika Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang bisa ketemu Bapa kecuali aku. Padahal Elias sama Henok udah ketemu Bapa. Sama kayak tadi itu, banyak sekali ajaran Yesus yang tidak sesuai dengan realitas. Yang ketiga, tidak pragmatis, artinya tidak bermanfaat ajaran Yesus. Contoh, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, mana ada itu dipraktekin. Nggak berguna Pak, ajaran itu nggak berguna kalau kita lagi menghadapi para penjahat. Nah kemudian apalagi ya, teori kebenaran ada 4 tadi itu, korespondensi, koherensi, pragmatis, sama teori konsensus. Contoh, secara konsensus mana ada orang percaya Tuhan bisa mati, tapi kalian percaya Tuhan itu juga bisa mati pada saat bersamaan gitu loh. Itu artinya ketidakbenaran gitu loh. Maka saya katakan Kristen salah ya, karena nggak benar. Nah, terus konteks yang benarnya seperti apa, Bu? Ya ikutilah Pak korespondensi. Contoh, ketika kami menerima bahwa Allah itu Qul huwallahu ahad, secara korespondensi sesuai dengan realitas bahwa yang namanya Tuhan itu ya satu, Allah satu, tidak ada entitas lain sebagai Tuhan dalam Al-Quran kami ataupun hadis kami. Yang kedua, sesuai realitas dengan faktanya. Faktanya memang diakui bahwa Islam ini ada agama monoteis. Nah terus pragmatis, ajaran Islam mana yang tidak bermanfaat? Semua ajaran Islam bermanfaat kok buat ruang lingkup kehidupan manusia. Kemudian secara konsensus, nggak ada Pak yang tidak mengatakan bahwa Islam ini adalah agama yang monoteis Pak, Tuhannya satu-satunya Pak. Nah di Kristen ada yang bilang kami Tuhannya satu, tau-tau 3 Tuhannya gitu. Jadi yang benar itu yang sesuai lah Pak. Empat hal itu yang harus dipenuhi Pak, korespondensi, koherensi, kemudian pragmatis, dan juga konsensus Pak. Mana ajaran yang tidak sesuai dalam 4 itu di Islam? Silakan tunjukkan. Iya, jadi gini, kalau untuk definisi pandangan kita terkait masalah Tuhan, itu kita harus berbicara Tuhan itu di mana-mana. Artinya secara kekuasaannya dia luas, besar. Dan saya tidak ada keberanian untuk memperkecil nilai Tuhan. Saya sebut Tuhan itu satu, saya menilainya cuma satu. Itu saya tidak berani menilai Tuhan. Ya artinya kalau Pak, di dalam saya ilmu nggak ngerti Bapak ngomong apa barusan. Saya tidak ngajak Bapak untuk menilai Tuhan Bapak. Justru ketika Bapak bilang saya tidak berani menilai Tuhan saya, Bapak sendiri adalah orang Kristen yang punya doktrin bahwa Tuhan harus mati menyelamatkan kalian. Itu adalah sebuah penghinaan terhadap Tuhan yang tidak pernah Tuhan katakan. Saya bingung dengan kalian. Itu penggenapan. Pak, kalau Bapak bilang penggenapan, di mana nubuatannya kalau Tuhan akan mati untuk kalian sehingga digenapi? Mana nubuatannya? Jadi begini, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sesuai ini Pak. Yang saya tanya mana nubuatannya? Yang ditanyakan tuh nubuatan. Iya. Apakah ini dinubuatkan? Nubuatan itu artinya pandangan ke depan loh Bu. Iya, di mana dinubuatkan? nubuatannya? Di mana dinubuatkan di perjanjian lama, di mana tertulis? Harus ada tertulis soalnya. Di mana dinubuatkan? Ketika manusia jatuh dalam dosa, itu Bapa di sorga sudah menyatakan bahwa akan ada yang akan meremukkan kepala ular. Yaitu nah yang meremukkan itu siapa? iblis. Tuhan atau manusia? Yang meremukkan kepala ular itu manusia atau Tuhan? Anak Nah, manusia. kalau gitu ya Yesus bukan Tuhan lah. Lagi pula kapan Yesus meremukkan kepala? Kepala siapa yang diremukkan dia? Kepala, kakinya yang diremukkan. Mana ada kepalanya yang diremukkan? Ya. Pak aneh nih kalian bilang Yesus akan meremukkan. Dia yang remuk Pak. Dia yang babak belur. Itulah penggenapannya. Makanya apa pula penggenapan Pak? Katanya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Pak, saya tanya itu adalah nubuatan di mana Tuhan itu akan mati buat kalian. Mana nubuatannya? Bapa di sorga sudah menubuatkan ketika manusia jatuh dalam dosa. Di mana tertulis di mana? Di Kejadian. Di mana itu? Kejadian berapa? Saya tidak bawa Alkitab, jadi saya nggak terlalu Pak, bisa. Bapak cari sepanjang kitab Kejadian, Pak. Tidak ada satupun orang Yahudi yang nungguin Tuhan jadi manusia, Pak. Saya menggiring. Mereka lebih hafal kitab mereka daripada saya. Rekan-rekan ibaratnya mau baca silahkan cari di Kejadian. Ya Allah Pak, saya baca kitab Bapak dari Kejadian sampai Wahyu Pak. Tunjukkan kepada saya ada dalil yang mengatakan Tuhan akan mati untuk kalian. NPD, kalian tuh bukan siapa-siapa sehingga Tuhan harus mati buat kalian. Akan ada katanya yang tadi nubuatan. Iblis, ya udah kalau gitu yang mengalahkan itu anak manusia ya iyalah saya percaya. Itulah Yesus Kristus. Lah yang saya tanya ini Tuhan. Penggenapan. Ini apa sih ini? Iya penggenapan dari Pak, firman. Bapak ngerti nggak sih
Pak, Bapak ngerti nggak diskusi kita ini? Paham. Ngerti diskusi Menyatakan kita? Kristen salah. Apa dari awal? Makanya saya ngeklaim Kristen salah. Kristen tidak salah. Ya karena apa? dia penggenapan. Kenapa penggenapan apa? Janjinya Tuhan kepada Janji iblis. Tuhan apa? Ya, ketika Ya, janjinya apa? manusia jatuh dalam dosa, maka di Uh-uh. situ Tuhan berjanji akan ada anak manusia yang mengalahkan iblis itu sendiri, meremukkan kepalanya. Iya udah anak manusia berarti Yesus bukan Tuhan ya karena dia anak manusia. Ketika dia mengalahkan iblis, dia masih manusia. Dia Terus kapan dia jadi Tuhan? Setelah dia bangkit dia jadi Tuhan. Baru jadi Tuhan setelah bangkit. Ya udah. Benar. Iya. Benar. Iya nggak apa-apa. Jadi Yesus ini baru jadi Tuhan setelah bangkit ya teman-teman. Setelah Sebelumnya bangkit. manusia guys. Iya, anak manusia. Ya udah. Diulangi ya teman-teman ya. Jadi menurut Bapak Roni, Yesus itu baru jadi Tuhan ketika bangkit. Waktu Ya. dia makan ikan goreng itu belum. Alah, siapa? Ya, Iwan Villa yang ada di bawah, teman-teman yang ada di bawah yang sudah mengikuti live kita sedari tadi, saya minta bantu untuk di tap-tap layar, teman-teman. Kencengin tap-tap layarnya, lanjutkan tap-tap layar, diposting ulang, di-share-share. Buat yang belum follow, silahkan di-follow akun Kata Bible 03. Di-follow akun Uniriva yang ini, karena yang tadi kena tombak, kena Bennett. Jadi teman-teman tidak ketinggalan pada saat kita live. Di-follow sahabat-sahabat saya yang ada di bawah. Ada Bang Dian Pratama, ada Rangkayo Hitam, sama akunnya Caca di-follow juga. Pak Roni dan Pak Eldomo ini, wah tas rahasia blokir nggak apa-apa lah. Pak Eldomo saya turunkan karena nggak ada respon teman-teman ya. Lanjut Pak Roni, gimana Pak Roni? Ya, artinya saya hanya diskusi aja menanggapi apa yang dijadikan tema. Gini Pak. Terkait masalah korban penebus salah itu tidak ada dibuatkan dalam perjanjian lama. Jika Anda mengatakan bahwa Yesus itu harus mati untuk menebus dosa manusia, dan itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, Anda salah. Saya yakin ayat yang Anda kutip itu adalah Yesaya 53 ayat 10. Betul? Ya, maka Tuhan meremukkan dia, itu. Bukan dari awal kejadian, awal mula manusia jatuh dalam dosa. Tidak, dinubuatkannya Yesus untuk mati di kayu salib ini loh Pak. Menebus dosa Anda itu loh. Tuhan menebus dosa itu gimana coba? Di mana dinubuatkan? Sedangkan dalam kitab Anda tertulis dalam Yehezkiel itu, ayah tidak turut menanggung dosa anaknya, anak tidak turut menanggung dosa anaknya. Yang berdosa itulah yang harus mati katanya. Sekarang saya tanya, ketika Anda berbuat dosa siapa yang mati? Yang mati pasti yang berbuat dosa. Bukan Yesus. Yesus dalam konteks kejadian awal mula manusia menjadi jatuh dalam dosa, berbuat itulah firman itu. Anda rubah aja ayatnya. Di dalam kitab Anda ada tertulisnya yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Ayah tidak turut menanggung dosa anak, anak tidak turut menanggung dosa ayahnya Pak. Pertanyaan saya, jika upah dosa adalah maut, seluruh umat manusia itu berdosa, siapa yang mati? Siapa yang mati? Mungkin gini deh, mungkin ini masuk sedikit buat Pak Roni. Ya silakan Uni, silakan. Ya Uni. Pak Roni yang terhormat, maafkan ya, saya itu sesuai dengan siapa yang bertanya. Ya. Saya mendengar dari tadi Anda cukup mendengarkan ketika kami ngobrol. Mudah-mudahan Anda adalah orang yang bisa diajak bicara nih. Tapi ingat ya Pak, saya ini punya tanduk Pak. Saya kalau ketemu sama orang yang udah NPD itu saya kebiasaan tuh kayak tadi tuh ya, bertanya ngeyel. Saya mau tanya sama Bapak sesuatu yang sangat krusial dulu deh. Ya. Saya mau tanya sama Bapak, agama yang benar itu menurut Bapak seperti apa? Agama yang Menurut benar Bapak itu, aja. ya tidak melakukan kejahatan,
Dalam artian pengajaran Yesus Oke. ini adalah mengajarkan kasih. Nah, itu Oke. aja pegangan kita. Siap, saya tanya sama Bapak. Ya, oke. Berarti Bapak percaya bahwa Yesus mengajarkan kasih. Sekarang saya tanya sama Bapak. Ajaran membunuh orang benar demi menyelamatkan orang salah itu benar atau tidak menurut Bapak? Salah, karena itu keinginan daging. Loh, Yesus orang benar dibunuh buat dosa Bapak? Berarti Bukan, salah dong. itu penggenapan terkait Iya, masalah. yang menubuatkan itu kan Tuhannya Yesus kan, Bapaknya Yesus Ya, kan. Bapa di surga. Iya. Nah, itu benar atau salah tuh Pak? Menurut Bapak, ketika Bapak Yesus menubuatkan Yesus harus mati untuk kalian, tadi Bapak sudah bilang itu salah. Berarti Bapak salah atau benar di sini? Saya benar. Karena akan ada seorang Bukan anak Bapak, manusia yang makanya menghapus ini dosa. Pak, inilah kenapa kita kalau diskusi itu akan bersalahan karena gara-gara Bapak menyebut Tuhan Bapak itu Bapak juga. Yang saya maksud itu Bapaknya Yesus, bukan Bapak. Iya, Bapa di Pak, surga. panggil Tuhan Bapa aja di deh, surga. Pak. Nah, kan ribet banget deh gara-gara Iya, kalian nyebut Bapak sama Tuhan kalian. Oke, kita sepakati Tuhan. Oke. Nah, sekarang kan gini, tadi Bapak bilang ajaran yang membunuh orang baik untuk menyelamatkan orang salah itu salah kan, Bapak bilang begitu tadi kan? Iya, bagi manusia salah. Lah, Kalau bagi manusia salah, kalau Tuhan nggak salah. Bagi Tuhan tidak ada salahnya, manusia semua mati dibuatnya. Oh, jadi kalau menurut Tuhan membunuh orang benar itu kebaikan gitu. Iya, semua yang mati itu kembali Waduh, kepadanya. berarti Iya. kebenaran menurut Tuhan itu bertentangan dengan pandangan manusia ya, Pak? Oh. Ya, kalau berbicara Jadi teman-teman Tuhan, gini, menurut Pak Uni, Roni, kita berbicara tidak dengan logika kita begini, karena kita tidak mau mempersempit ruang Terus, Tuhan gitu. Bapak bicara pakai Tuhan logika nggak bisa siapa di sini? diatur. Kalau berbicara Tuhan, saya Pak, berbicara saya nggak logika keimanan. saya nggak ngatur Tuhan, Pak. Pak, saya nggak Oke. ngatur Tuhan. Bapak kenapa sih bilang saya ngatur Tuhan Bapak? Sekarang saya tanya nih, Bapak ngatur Tuhan Ya. Bapak atau tidak? Tidak, saya tidak Bapak ngatur berhak nggak? menilai atau mengatur. Saya tidak Oke. berhak. Menurut Bapak, bisa tidak Tuhan Bapak menyelamatkan manusia tanpa harus jadi manusia? Bisa. Bisa. Kalau bisa, kenapa Ya. dia harus jadi manusia? Karena firman-Nya sudah dia sampaikan kepada iblis. Tuh, mana dalilnya dia jadi manusia karena firman-Nya sudah disampaikan kepada iblis? Alasannya Akan di mana ada ditulis? anak manusia yang meremukkan kepala iblis, tetapi tidak ada satu orang pun, bahkan Musa pun di Yesus itu gitu. Kalau berbicara konteks Tuhan, Di mana saya tidak tertulis mau itu, Pak? mempersempit nih. Bapak tunggu dulu, Bapak bilang itu, Pak, Bapak katanya nggak mau ngatur Tuhan, tapi Bapak telah menyumpalkan perkataan Bapak kepada mulut Tuhan. Di mana Tuhan pernah berkata seperti itu, Pak? Kesaksian, Alkitab kan kesaksian. Atas dasar kesaksian Maksudnya itu di mana kita Tuhan memahami. pernah berkata seperti itu, Pak? Bapak ngerti nggak sih pertanyaan saya? Bapak ini normal nggak sih? Pak, saya inilah Pak, kalau Bible punya pas doktrin tidak itu bawa harus nih berusaha ya. membenarkan doktrinnya. Ya, Makanya kalau Bapak tidak punya ayatnya, jangan sok tahu, jangan sebutkan sesuatu yang Bapak belum pelajari, Pak. Berbahaya, Pak. Gini pertama. awal di sini saya Pertama datang ya, Pak, bertanya. ya. Saya kan pertama Iya, datang tapi Bapak bertanya. menjelaskan juga. Yang kedua, Makanya saya jangan ngejelasin kitab Bapak. tidak, saya tidak jelasi, cuma menanggapi saja, menanggapi. Duh, emang parah teman-teman kesini nggak ngerti kitab, tapi coba untuk jelasinnya. Udah Bapak tanya aja ya. Oke. Astagfirullah, Siap. PD namanya Pak, nggak ngerti tapi menjelaskan lah Allah kata illa billah ilah 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 ilah. Innalillahi Kalau wa Bapak inna tidak ilaihi mengerti raji'un. jangan paksakan diri Bapak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak, kalau Bapak tidak mengerti jangan paksa diri Bapak untuk menjelasin. Bapak tanya aja ya. Saya nggak mau Bapak mempermalukan diri Bapak. Bapak tanya aja. Silakan Pak. Silakan Pak, bertanya aja Pak. Astagfirullah. Berat saudara. Bapak bertanya aja. Mungkin sudah cukup pertanyaan. Bapak silakan saya tadi. bertanya. Ya, sudah saya pertanyakan tentang tema tersebut. Oke. Parameter ukurnya mungkin sudah cukup. Mungkin nggak Parameternya teori kebenaran secara universal. Teori kebenaran secara universal semua gagal Pak di Kristen Pak. Maka Kristen dengan ini saya nyatakan salah kalau mengikuti semua teori kebenaran. Tidak
respondensi, tidak koherens, tidak pragmatis, dan tidak sesuai dengan konsensus secara rasio. Konsensus secara rasio, bukan konsensus secara nenek moyang tadi ya. Ada yang tadi jawab pakai nenek moyang tuh ya. Keempat, teori kebenaran ini tuh gagal kalau diikuti oleh Kristen. Kita bisa buktikan itu kok Pak dalam ranah teori kebenaran secara universal. Siap. Mungkin itu aja. Mungkin saya bisa diganti dengan yang lain. Ya. Ya, oke, makasih Bu Siap, ya. Bapak pertama minta maaf ya kalau kami memperlakukan Bapak kurang baik di sini. Semoga Bapak maafkan kalau kata-kata kami menyakiti Bapak ya. Silakan Bapak beriman dengan keyakinan Bapak. Kami di sini diskusi. Masya Allah ya, Bapak sehat-sehat selalu. Bapak jangan bosan naik ke komal kami. Ya, mohon maaf ya kalau ada diksi-diksi saya yang agak keras kepada kawan-kawan Bapak. Soalnya kawan-kawan Bapak nggak tahu diri Pak. NPD. Bapak enggak sih, Bapak baik lah. Bapak baik. Insya Allah Bapak baik, Bapak orang baik. Semoga Bapak diberikan hidayah oleh Allah. Berpikirlah, cari tahulah kebenaran itu. Tapi kalau sudah yakin ya silahkan aja. Lakum dinukum waliyadin. Amin. Bapak mau diturunkan? Kan aja Bu. Ya. Diturunkan Pak. Oke, terima kasih sudah bergabung di komal kami ya Pak. Semoga nyaman selalu berada di komal kami ya. Siap, makasih Bu ya. Siap, luar biasa Pak Roni. Oke, kita turunkan beliau. Teman-teman, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bersikap adil. Kalau mereka bukan orang yang menyerang, maka kita harus bersikap adil kepada mereka. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau udah ngeyel, ngaco, saya itu tidak diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan. Kalau saya ingin, karena saya sayang sama kalian, makanya saya tuh keras supaya kalian tuh paham bahwa kalian tuh salah. Jangan NPD ya, jangan minim literasi, tapi pengen memaksakan menjelaskan. Itu namanya merusak peradaban. Jangan ya Dek. Pak Leonardo Purba. Ya, halo. Ada lagi Pak yang mau ditanya Pak? Jangan ngeyel ya Pak. Silakan Pak. Bapak mau bertanya apa Pak? Ya tadi belum jelas yang saya tanyakan tadi. Iya, saya tidak bisa membuat lebih clear lagi. Kalau Bapak mau seperti yang Bapak mau, saya nggak bisa. Kemampuan terbatas sebagai manusia ya. Tuhan Bapak aja yang hadir ke dunia 33 tahun nggak mampu mengkristenkan seluruh Yerusalem Pak. Apalagi saya Pak, membuat orang cerdas mah saya nggak bisa Pak. Saya hanya berusaha aja. Bapak bertanya lagi, pertanyaan Bapak selanjutnya apa Pak? Kalau Bapak nggak paham bisa jadi kesalahan ada pada diri saya, tapi kebanyakannya kesalahan ada pada diri Iqbal Pak. Waduh. Apa Pak? Apa pertanyaan selanjutnya Pak? Udah nanya lah. Bapak nanya aja ya. Pak, daripada Bapak ditanyain sama Rangkayo loh Pak, beribet loh Pak sama dia Pak. Dia udah turun tuh. Turun dia sebentar, ada urusan. WA aku. Silakan Bapak Leonardo bertanya. Pak, kalau seandainya saya jawab ya Pak ya, jangan Bapak PHP saya. Wah, rusak. Katanya mau bertinggi, malah turun sendiri. Rusak kau Ten. Pak, saya nggak suka di PHP-in laki-laki Pak. Katanya sayang, tiba-tiba ninggalin Pak. Nggak banget Pak. Belum jadian udah putus. Nggak asik banget Pak.